Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran fisika untuk kelas 10. Hari ini saya akan membahas materi tentang hubungan dua benda, tentang hubungan dua roda pada gerak lingkar. Seperti yang kita ketahui bahwa roda itu dapat bergerak melingkar, bergerak melingkar atau bergerak melalui porosnya, bergerak menurut porosnya. Nah, gerakan roda ini jika misalnya ada dua buah roda atau lebih, ini bisa dihubungkan, hubungannya nanti bisa ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah jika dua buah roda itu hubungannya saling berdekatan atau saling bersinggungan. Oke, saling bersinggungan. Misalnya seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti ini. Misalnya ada sebuah roda atau sebuah gear, dia itu berputar pada porosnya seperti ini. Nah, di sampingnya ada gear lain, atau ada roda lain yang berputar juga seperti ini. Nah, akibat perputaran roda ini akan mengakibatkan roda yang kedua, jadi misalnya roda yang pertama, saya tulisnya misalnya ini jari-jari yang pertama, R1, ini jari-jari yang kedua, R2. Nah, jika roda yang pertama diputar atau bergerak melingkar, maka mengakibatkan roda yang kedua juga akan berputar. Nah, hubungan yang saling bersinggungan ini akan mengakibatkan kecepatan linearnya atau V-nya, kecepatan pada roda pertama, kecepatan linearnya itu sama, kecepatan linearnya sama. Berarti nanti nilai V1-nya akan sama dengan nilai V2. Nah, satu ini roda yang pertama, dua ini yang kecil, roda yang kedua. Nilai kecepatan linearnya itu sama. Nilai V1-nya sama dengan V2. Jadi kecepatan linearnya atau kecepatan pada gerak lurusnya pada dua buah benda ini pada dua buah roda ini akan sama. Nah, contoh lain misalnya apa? Contoh lain adalah saling bersinggungan bisa juga dihubungkan dengan tali. Bisa bersinggungan langsung atau bersinggungan dihubungkan dengan tali. Ini juga konsepnya akan sama. Konsepnya sama gimana? Konsepnya jika sebuah roda kemudian dihubungkan dengan tali dengan roda yang lain, seperti ini, Misalnya contohnya apa? Contohnya itu misalnya pada sepeda atau sepeda motor. Ini berarti yang roda pertama, ini roda pertama, roda keduanya R2. Nah, jika dihubungkan tali ini konsepnya sama seperti bersinggungan. Jadi kecepatan linearnya sama. Jadi kecepatan pada gerak lurusnya yang sama. Kenapa kok bisa mengatakan sama? Ya dibuktiin aja. Kalau misalnya kecepatannya berbeda, otomatis kecepatan linear pada ban depan sama ban belakangnya akan beda. Nggak mungkin kan? Ya otomatis pasti si ban yang depan itu bakal bergerak secara lurusnya itu sama kayak ban yang belakang. Nggak mungkin yang depan duluan atau yang belakang duluan, kan nggak mungkin. Jadi kecepatan linearnya itu sama. Nah, yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah kecepatan putarannya. Karena di sini porosnya berbeda, jadi kecepatan putarannya akan berbeda. Otomatis roda yang lebih besar, kecepatan putarannya akan lebih kecil. Sedangkan yang roda lebih kecil, kecepatan putarannya akan semakin cepat.
Nah, untuk itu kita dapat menggambarkan bahwa kita ketahui bahwa V sama dengan omega dikali R. Omega adalah kecepatan putaran atau kecepatan sudut, sedangkan R adalah jari-jari. Nah, kita jabarkan. Berarti V1 sama dengan omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ya, jadi misalkan omega 1 adalah kecepatan putaran atau kecepatan sudut roda yang pertama. Sedangkan R1 adalah jari-jari roda yang pertama. Nah, omega 2 adalah kecepatan sudut roda yang kedua. R2 adalah jari-jari roda yang kedua. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh soalnya seperti apa? Misalnya ada sebuah roda. Ya, roda 1 misalnya roda yang besar. R1 jari-jarinya misalnya 50 cm. Ya, atau 0,5. Dihubungkan dengan roda 2, jari-jarinya misalnya 20 cm. Ya. Jari-jarinya yang kedua ini R1, ini R2. Ya. R2 misalnya 20 cm atau 0,2 meter. Nah, misalnya saya ingin menentukan jika kecepatan putaran roda yang pertama itu 4 radian per sekon, maka tentukan kecepatan putaran atau omega roda yang kedua. Nah, di sini kan mereka konsepnya jika dihubungkan pada sebuah tali, maka kecepatan linearnya atau nilai V1-nya akan sama dengan V2. Nah, dengan menjabarkan V1 itu sama dengan omega 1 kali R1 dan V2 omega 2 kali R2, maka kita bisa memasukkannya. Omega 1-nya 4, R1-nya 0,5. Sedangkan omega 2-nya nggak tahu, R2-nya 0,2. Nah, ini kita bisa kaliin. 4 kali 0,5 hasilnya 2 sama dengan 0,2 omega yang kedua. Sehingga didapatkan bahwa omega 2 sama dengan 2 bagi 0,2 atau sama dengan 10 radian per sekon. Nah, kita bisa mengetahui nih bahwa jika jari-jari rodanya makin kecil, rodanya kecil, otomatis kecepatan putarannya akan semakin cepat. Nah, gitu ya. Oke, itu contoh soalnya. Oke, berikutnya hubungan yang kedua yaitu berada pada satu poros. Ya. Jadi di sini ya, jika rodanya itu berada pada satu poros, misalnya di sini ada roda yang besar. Nah, dia berputar pada yang sama dengan roda yang kedua. Nah, jadi di dalamnya, jadi ada roda kedua, jadi porosnya sama. Di sini misalnya R1, nah di sini nilainya R2. Nah, kalau untuk yang satu poros ini, karena dia memiliki poros yang sama, berarti kecepatan putarannya akan bernilai sama. Ya, kecepatan putaran atau kecepatan sudutnya. Ya, kecepatan sudut atau kecepatan putarannya akan bernilai sama. Nah, artinya apa? Berarti nilai omeganya yang pertama bakal sama dengan nilai omega yang kedua. Nah, tadi kan kita tahu bahwa V sama dengan omega dikali R. Nah, kalau kita cari omeganya, berarti omega sama dengan V dibagi R.
Nah, ini kita bisa jabarin. Berarti kan V1 per R1 untuk yang pertama, yang kedua berarti V2 per R yang kedua. V itu adalah kecepatan linier, ya, kecepatan linier roda 1, sedangkan V2 kecepatan linier roda 2. Sedangkan jari-jari itu tadi ini ya, R itu jari-jari ya, jadi nggak usah saya jabarin lagi. Nah, oke. Nah, R itu jari-jari roda. Jadi inilah hubungan jika memiliki satu poros. Berikutnya kita ke contoh soal. Nah, misalnya ada dua buah gear nih, ya, dua buah gear atau dua buah roda. Yang pertama, roda yang pertama yang besar, nilai R1 yang besar sama dengan, ya, misalnya sama dengan 0,8 meter. Sedangkan R2-nya 0,2 meter. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ya, jika omega satunya itu sama dengan 2, omega satunya sama dengan 2 radian per second. Jangan gue deh. 4 radian per second. Maka tentukan nilai V1 dan V2. Nah, sekarang kita cari nilai kecepatan linear yang benda atau roda yang pertama dulu. Kalau kita mencari V, tadi kan omega dikali R. Karena di sini V-nya 1, berarti omega-nya 1, R-nya juga R1. Nah, omega 1-nya berapa? Kan 4. R1-nya 0,8. Berarti V1-nya sama dengan 3,2 meter per second. Nah, cari V2 gimana? Tadi berdasarkan, ya, kalau hubungan satu poros ini. Kalau hubungan satu poros yang sama adalah nilai omeganya. Ya, berarti nilai omega yang satu bakal sama dengan omega yang kedua. Nah, omega satunya kan ini udah ada, ya, udah ada 4. Ya, berarti tinggal kamu masukin aja. Di sini berarti nilai 4 sama dengan omega 2. Omega 2 itu V2 per R2. Nah, di sini 4-nya udah ada. Berarti tulis saja 4 sama dengan V2-nya nggak tahu per R2 jari-jarinya 0,2. Nah, ini kan kayak kemarin ya, ini pembagian. Kalau pindah ruas berarti jadi perkalian. Berarti nilai V2 sama dengan 4 dikali 0,2. V2 sama dengan 0,8 meter per second. Oke. Nah, contoh soal yang terakhir adalah soal gabungan. Ya, misalnya di sini ada R1 yang gede, R2 yang kecil, dan R3 yang sedang. Ya, misalnya R1 sama dengan 1 meter, R2 sama dengan 0,4 meter, ini R3 ya.
R3 sama dengan 0,6 meter. Nah, jika omega 2 sama dengan 5 radian per sekon, tentukanlah V1 dan omega 3. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa 1 sama 2 dia kan satu poros ya. Ya, dia satu poros. Berarti kalau misalnya hubungan antara roda 1 dan roda 2. Nah, ini kan dia satu poros. Kalau satu poros berarti nilai omega-nya sama. Jadi omega 1 bakal sama dengan nilai omega 2. Nah, omega 2-nya kan di sini udah ada. Berarti tinggal masukin aja 5 radian per sekon. Omega 1 yang dijabarin V1 per R1. V1-nya kita cari, R1-nya 1 meter dengan 5. Ya, berarti V1 bagi 1 kan berarti tetap V1 sama dengan 5 meter per sekon. Ya, itu untuk V1. Nah, kalau untuk omega 3 berarti kita cari hubungan antara 2 sama 3. Antara roda 2 dan roda 3. Roda 2 dan roda 3 karena dia dihubungkan dengan tali berarti sama aja kayak bersinggungan. Yang sama adalah V-nya. Ya, nilai V2 bakal sama dengan V3. Nah, dijabarin V-nya nih. Omega 2 kali R2, omega 3 kali R3. Nah, omega 2-nya kan 5. R2 0,4. Nah, omega 3-nya kita nggak tahu. R3-nya 0,6. 5 kali 4, 5 kali 0,4 sama dengan 2, 0,6 omega 3. Sorry, ini bukan omega 1, omega 3. Nah, berarti omega 3-nya sama dengan 2 dibagi 0,6. Atau sama dengan 20 per 6. 3,33 radian per sekon. Oke, gimana? Mudah kan ya? Jadi, untuk pembahasan kali ini kita sudah mempelajari tentang dua hubungan roda, yaitu yang pertama, jika dua roda saling bersinggungan atau dihubungkan dengan tali. Maka yang sama adalah kecepatan linearnya, nilai V-nya. V1 akan sama dengan V2. Nah, yang kedua, jika dua buah roda berada pada satu poros atau memiliki sumbu putar yang sama. Nah, maka yang akan sama adalah kecepatan putarannya atau kecepatan sudutnya. Jika dipersamakan bahwa omega 1 sama dengan omega 2. Nah, kasus yang ketiga gimana? Kasus yang ketiga jika digabung. Ada yang satu poros dan ada yang bersinggungan atau dihubungkan dengan tali. Kalau seperti ini, berarti kalian cari dua hubungannya masing-masing. Ya, misalnya ini antara 2 dengan 1. Ya, dengan roda 2 dan roda 1 itu satu poros. Berarti hubungannya adalah nilai omega-nya yang sama. Ya, omega 1 sama dengan omega 2. Sedangkan antara 2 dan 3 karena dia memiliki diikat dengan satu tali, sehingga yang sama adalah kecepatan linearnya. V2 sama dengan V3. Oke, cukup sekian dari saya untuk materi kita hari ini. Ya, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.